Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Dengan program motivasi pagi ini, saya rindu boleh menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Kerinduan saya biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan boleh berkenan di hati Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat Titus pasal 2 ayat yang ke-14. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian: yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua tentang kasih yang luar biasa dari Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya untuk kita. Pengorbanannya di kayu salib bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi juga untuk memurnikan dan menguduskan kita sebagai umat pilihannya. Yesus menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ini menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Dia rela menanggung penderitaan dan kematian agar kita bisa lepas dari belenggu dosa dan kejahatan. Kita diundang untuk merenungkan betapa besar harga yang telah dibayar untuk kebebasan kita dan meresponnya dengan hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudara terkasih, selain membebaskan kita, Yesus juga menguduskan kita bagi dirinya. Kita dipanggil untuk menjadi umat yang kudus miliknya sendiri. Ini berarti hidup kita harus mencerminkan karakter Kristus. Pengudusan adalah proses yang terus-menerus, di mana kita semakin menyerupai Yesus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebagai umat yang telah dibebaskan dan dikuduskan, kita dipanggil untuk rajin berbuat baik. Perbuatan baik bukanlah syarat untuk diselamatkan, tetapi merupakan bukti dari iman kita yang hidup. Kita harus menjadi terang dan garam di dunia ini, menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang hendak kita renungkan melalui nats firman Tuhan di pagi hari ini? Ada beberapa poin penting yang bisa kita renungkan, yaitu yang pertama, pengorbanan Kristus. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, betapa besar kasih Yesus kepada kita, sehingga Dia rela menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Pengorbanannya menunjukkan kasih yang tak terbatas dan pengampunan yang besar. Bagaimana kita menanggapi kasih dan pengorbanan ini di dalam hidup kita sehari-hari? Poin yang kedua yang kita renungkan adalah pembebasan dari kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbunyi untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Melalui pengorbanannya, Yesus membebaskan kita dari dosa dan segala bentuk kejahatan. Ini bukan hanya tentang keselamatan akhirat, tetapi juga tentang hidup yang merdeka dari kuasa dosa di dunia ini. Apakah kita hidup dalam kebebasan yang telah diberikannya, atau masih terikat oleh dosa-dosa lama? Poin yang ketiga yang kita renungkan adalah pengudusan sebagai umatnya. Ayat ini berkata untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kita dipanggil untuk menjadi umat yang kudus, yang dipisahkan bagi Allah. Ini berarti kita harus hidup dalam kekudusan, meninggalkan cara hidup lama yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Apakah hidup kita mencerminkan kekudusan yang Allah inginkan? Poin yang keempat adalah komitmen untuk berbuat baik. Firman Tuhan bagian ini berkata yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, sebagai umat yang telah dibebaskan dan dikuduskan, kita dipanggil untuk rajin berbuat baik. Perbuatan baik adalah bukti iman kita yang hidup dan merupakan cara kita menunjukkan kasih Kristus kepada dunia. Apakah kita aktif dalam melakukan perbuatan baik dan menjadi berkat bagi orang lain? Karena itu, dengan merenungkan poin-poin ini, kita dapat lebih memahami dan menghargai makna firman Tuhan dalam Titus 2 ayat 14 dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Betapa kasih Tuhan yang tak terbatas dan pengampunan yang luar biasa, dan Allah rindu supaya kita menjadi umat miliknya sendiri yang telah dikuduskan dan dipisahkan. Hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita jalani seluruh hidup kita hari ini dengan penuh sukacita. Lakukan semua tugas tanggung jawabmu, kewajibanmu hari ini dengan sungguh-sungguh. Jadilah berkat dalam setiap perkataanmu, jadilah berkat dalam setiap tingkah lakumu, dan biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan melalui seluruh aspek hidupmu sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya, amin.